Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar bahwa sejarah itu tidak bersifat individualistis, tetapi bersifat sosial. Karena peristiwa sejarah ini memang dilakukan karena adanya interaksi dan juga transaksi antar manusia, antar tokoh, dan juga antar pelaku. Artinya, seorang tokoh tidak akan mempunyai arti apapun ya dalam kehidupan manusia kalau ia tidak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Sebagai contohnya, apakah Pangeran Diponegoro itu bisa melakukan perlawanan sendirian terhadap Belanda tanpa bantuan dari prajurit-prajurit, tanpa bantuan dari panglima-panglima perangnya. Ya, jadi memang benar bahwa sejarah memang bersifat sosial. Nah, karena bersifat sosial, maka sebenarnya sejarah memang harus juga didekati secara sosial. Maka muncul adanya pendekatan ilmu-ilmu sosial. Meskipun pada masa kini pendekatan ilmu-ilmu sosial itu sudah tidak mencukupi lagi untuk memberikan semacam penjelasan sejarah terhadap peristiwa. Artinya, sejarah tidak hanya bersifat sosial, tetapi bersifat multidimensional. Artinya, banyak dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap sejarah. Nah, jadi kalau misalnya sejarah hanya memandang sejarah sebagai fenomena sosial, saya kira merupakan sejarah yang sangat terbatas. Karena sejarah ini meliputi segala hal. Bahkan mungkin kita sebagai sejarawan belum pernah berpikir bahwa sebenarnya pendekatan-pendekatan ilmu alam akan berpengaruh terhadap penulisan sejarah. Jadi mungkin pemikiran saya yang mengatakan bahwa pendekatan ilmu-ilmu sosial tidak cukup dan harus ditambah dengan pendekatan ilmu-ilmu budaya, dan mungkin ini juga tidak cukup lagi, maka perlu ada pendekatan ilmu-ilmu alam terhadap sejarah. Nah, kita renungkan bahwa manusia sebagai makhluk biologis, ya tentu saja dia bisa bertahan hidup, kemudian juga bisa berkembang biak ya seperti halnya binatang. Tentu saja pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam ini sangat penting. Sebagai contohnya misalnya untuk mengidentifikasikan suatu bangsa, maka ilmu tengkorak itu ternyata sangat penting untuk memandang ini manusia Austronesia, ini manusia Negro, ya, dan lain-lain. Jadi tengkorak itu mencirikan suatu bangsa. Nah, mungkin yang paling sangat urgen dalam penelitian sejarah, misalnya pendekatan yang berkaitan dengan darah. Ya. Jadi ilmu darah itu sangat penting karena darah itu tidak bisa membohongi. Gitu ya. Jadi misalnya kita meneliti suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan yang sama. Apakah bangsa yang mempunyai kebudayaan yang sama
itu merupakan satu keturunan. Bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Karena kebudayaan itu bisa ditiru. Kebudayaan itu bisa dipelajari. Kalau dalam zaman dulu, antropolog mengatakan kebudayaan bisa dipinjam. Nah, tapi kalau dipinjam kan mestinya dikembalikan. Jadi istilah peminjaman kebudayaan itu sudah tidak tepat lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kebudayaan itu bisa berkembang, bisa menyebar, itu melalui proses pembelajaran. Nah, sehingga mengapa orang Jawa bisa berbahasa Sanskerta? Ya karena belajar bahasa Sanskerta ketika kebudayaan India masuk ke Indonesia. Ya, jadi kebudayaan itu bisa berkembang karena proses belajar. Tapi kalau darah yang diteliti, maka nanti secara genetika darah itu menunjukkan bahwa ternyata persebaran manusia, migrasi manusia itu bisa dilihat dari darah. Karena dari darah kemudian bisa ditemukan DNA. Ya, jadi nanti ilmu DNA kelihatannya sangat penting. Karena manusia Indonesia yang campur baur ya dari berbagai ras ya, atau mungkin Indonesia adalah asal usul manusia yang tertua karena gua di Sulawesi Selatan yang berisi lukisan tangan, ternyata gua yang berumur 49.000 tahun yang lampau itu merupakan gua tertua yang ada lukisan tangan di dunia ini. Jadi berarti bahwa Indonesia itu dulu termasuk tempat di mana manusia tertua itu pernah tinggal. Nah, jadi bisa jadi itu kita dulu merupakan tempat di mana manusia yang awal itu berada di Indonesia. Nah, jadi kita akan bisa melihat dari genetika berdasarkan darah. Jadi darah itu tidak akan menipu. Kalau kebudayaan, kok orang Jawa tahu kebudayaan dari bangsa lain, itu berarti dia meniru. Dia belajar gitu. Karena belajar maka dia tahu. Tetapi bukan berarti orang Jawa keturunan dari kebudayaan yang dikuasai itu. Jadi kebudayaan bisa dipelajari. Darah itu tidak bisa. Jadi saya kira nanti sejarawan akan berpikir bahwa ilmu-ilmu seperti fisika, biologi, kimia itu akan bisa memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah sehingga pendekatannya tidak ada ilmu sosial, tapi ilmu budaya, tapi juga ilmu eksakta. Nah, jadi mungkin perlu dijajaki ya, ilmu-ilmu eksakta apa saja yang terkait dengan kehidupan manusia. Saya kira semuanya pasti terkait ya, seperti kedokteran, farmasi gitu ya. Itu saya kira bisa menjadi ilmu bantu dalam penulisan sejarah di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.